Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Teman-teman, selamat pagi. Di podcast kali ini, kita akan membahas dari hasil pembelajaran agenda 1 kita terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Harapannya, di podcast ini kita dapat saling sharing tentang kebudayaan kita masing-masing sebagai bentuk wawasan kebangsaan. Lalu, kita juga akan membahas terkait isu-isu kontemporer kebudayaan yang lagi hangat di masyarakat saat ini, serta bagaimana cara kita sebagai pemuda-pemudi sekaligus calon ASN dapat menjaga dan melestarikan budaya sebagai perwujudan bela negara kita. Nah, apa sih pembelajaran yang didapatkan dari agenda 1 ini menurut Bang Fadli? Boleh sharing kita, Bang? Baik Kak, makanya sebelumnya Kaknya, dari segi wawasan kebangsaan, tentunya kita harus mengetahui pentingnya berwawasan kebangsaan bagi seorang calon ASN agar dapat menjalankan peran sesuai undang-undang yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan terkait persatuan dan kesatuan. Begitu Kak. Oke, terima kasih Bang. Kalau dari Arifah sendiri gimana? Saya setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Kak Fadli. Selain itu, kita juga diharapkan dapat menerapkan nilai bela negara. Karena itu merupakan tanggung jawab bagi kita semua sebagai calon ASN untuk tetap dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu. Oke, baik teman-teman. Ya, kan akhir-akhir ini lagi marak nih tentang isu pelecehan 2 orang anak kecil yang mereka tuh lakuin pelecehan di lampu merah di Bandung. Nah, kalau menurut Bang Naldi, gimana sih menanggapi isu ini? Boleh disampaikan masukannya, Bang? Baik, menurut saya hal tersebut kurang pantas ya yang dilakukan oleh seorang anak-anak. Mungkin anak tersebut kurang mendapat bimbingan dari orang tuanya dan dari lingkungan sekitar, sehingga anak tersebut melakukan hal terpuji tersebut. Kalau dari Bang Fadli gimana, Bang? Gimana menanggapi berita ini? Menurut saya Kak, anak tersebut kan masih di bawah umur. Otomatis dia melakukan tindakan kayak gitu, sebenarnya tuh motivasinya apa gitu kan? Mungkin dia lihat video yang senonoh atau yang kayak mana gitu. Kalau menurut saya sih peran orang tua itu sangat penting untuk memberitahu gitu bahwa tindakan tersebut atau perilaku itu tuh buruk dan berakibat negatif apabila tidak dicegah, karena anak seusia dini itu memiliki rasa yang ingin tahu yang sangat tinggi gitu kan. Lalu pentingnya
pendidikan seks usia dini itu sangat penting gitu, karena untuk mencegah berkembangnya pikiran negatif pada anak. Gitu sih Kak. Mungkin saya tambahkan juga dari segi perilaku dari ASN, yaitu mungkin dinas atau pemerintah terkait, yang ini di sini organisasi perangkat daerah itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bagaimana dinas ini memberikan edukasi kepada orang tuanya dan langsung menegur kepada orang tuanya agar tidak terjadi kejadian yang selanjutnya gitu. Dan juga kita berharap pengawas di OPD terkait melakukan pengawasan terhadap anak-anak tersebut dan sering melakukan himbauan kepada orang tua untuk membimbing anaknya dan memberikan perilaku yang baik kepada orang lain. Baik teman-teman, saya juga mempunyai isu nih. Bagaimana teman-teman menghadapi tentang isu radikal itu sendiri? Di mana saat ini isu radikal itu sendiri tidak hanya kepada orang tua, sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah. Mungkin bagaimana menurut teman-teman? Baik, kalau menurut saya sih bagaimana cara kita menghadapi radikalisme, salah satunya mungkin perbanyak untuk lebih mengikuti kegiatan beragama, mengikuti hal-hal yang positif yang bisa membawa kita ke arah yang lebih positif gitu. Lalu jangan cepat mudah terprovokasi sih. Kalaupun ada berita-berita yang tidak baik yang kita dengar, alangkah lebih baiknya kita saring mana yang memang benar layak untuk diterima, mana yang kurang baik, sebaiknya benar-benar difilter. Jangan diterima mentah-mentah gitu, biar jangan cepat mudah mengikuti suatu ajaran tertentu, seperti itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Indriani. Dan juga sekarang juga saya mendengar tentang isu radikal juga masuk ke tempat-tempat ibadah. Gimana menurut Arifat ataupun Fadli menanggapi isu ini? Kalau menurut saya sih kita harus memahamkan ilmu pengetahuan yang baik ya, karena paham radikal dan terorisme itu sangatlah jelek gitu, negatif gitu efeknya. Nah, dengan demikian kita harus tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh paham radikalisme, sekaligus juga tindakan terorisme tersebut, dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika gitu sebagai semboyan Indonesia. Terus Kak. Kalau menurut Bang Fadli dari segi ASN kan pernah tuh ada ASN yang pergi ke suatu negara untuk memperjuangkan yang dia pikir pahamnya benar. Menurut Bang Fadli atau Naldi gimana Bang? Baik Bang Afdal, menurut saya apalagi kita sebagai seorang ASN ya, mereka satu bangsa. Jadi untuk paham-paham radikal tersebut kita harus benar-benar nih memfilternya nih, mencari guru itu yang benar. Nah, sampai kita salah memilih guru, alhasil kita ntar kawan-kawan di instansi pun bisa pula kita kena radikal ya kan. Ujung-ujungnya kita bisa sendiri jatuhnya menjadi pandai-pandai memfilter dalam mencari guru. Terima kasih teman-teman untuk masukannya. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini untuk menanggapi bagaimana kita menghadapi radikalisme itu sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri, yaitu dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme, mendekatkan diri kita kepada lingkungan yang lebih baik, bersikap terbuka dan toleran, saling menghargai satu sama yang lain, waspada terhadap provokasi dan hasutan-hasutan yang ada. Begitupun kita juga harus waspada terhadap isu-isu yang belum pasti kebenarannya, dan kita mengikuti berbagai macam komunitas yang bisa. Mungkin kita akan masuk ke tema kali ya. Kita akan bahas tentang isu-isu kebudayaan yang ada. Sebelumnya, di sini kita berlima sebagai calon ASN harus tahu dulu nih apa itu budaya. Nah, budaya itu adalah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Budaya itu juga adalah cara hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok, mungkin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, Indonesia dan budaya adalah sebuah ketertarikan yang sudah dikenal luas oleh mancanegara. Apa sih yang paling menarik dari kata Indonesia dan budaya menurut teman-teman? Mungkin Bang Asdal boleh kasih masukan?
Baik, kalau menurut saya Indonesia itu keunikan dan keanekaragaman, di mana kita memiliki budaya yang beraneka ragam, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman suku, agama, bahasa, adat, istiadat itu tentunya menjadi kekayaan kita untuk kita tunjukkan pada dunia internasional. Baik, kalau menurut Bang Rinaldi gimana Bang? Menurut saya unik karena hampir setiap daerah punya ciri khas masing-masing yang sangat menarik untuk kita pelajari. Saat ini juga sudah banyak budaya unik Indonesia yang sudah go internasional. Tapi tugas utama kita ialah jangan sampai budaya-budaya tersebut malah diklaim oleh negara lain yang belakangan ini sering terjadi. Baik, terima kasih Bang. Nah, di sini kita berlima calon ASN pasti memiliki budaya yang berbeda dan punya ciri khasnya masing-masing. Kalau dari saya sendiri, saya berasal dari Medan, di mana kita tahu Medan itu terkenal dengan wisata Danau Toba. Nah, Danau Toba itu sendiri mempunyai julukan negeri indah kepingan surga. Mungkin banyak lagi destinasi wisata yang lain seperti Bukit Holbung, Menara Pandantele, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau dari Bang Rinaldi, apa sih yang terkenal dari sukunya? Boleh dikasih tahu? Kalau dari Padang itu banyak sekali budaya yang tersembunyi yang bahkan yang terkenal sampai mancanegara. Contohnya seperti tradisi Balimau, seperti acara Tabui di Pariaman. Dan dari segi masakan pun banyak yang beragamnya seperti masakan orang dan nasi goreng yang terkenal. Oke, kalau dari Arifah? Kebetulan saya berasal dari Bandung. Nah, di Bandung itu banyak sekali ya objek wisata alamnya, terutama di kawasan Gunung Tangkuban Perahu, terus di Kawah Putih juga. Lalu di Bandung juga kan terkenal banyak sekali peninggalan zaman Belanda, bangunan-bangunan gitu yang ikonik, terutama yang ada di tengah kota Bandung itu Gedung Sate. Itu sih, Kak. Oke. Kalau Bang Fadli gimana nih Bang? Kembali ke Indri, seperti kita tahu, Batam itu sebenarnya tidak banyak tempat wisata, tidak seperti kota-kota besar lainnya. Sana terkenal semua kota industri. Tapi walaupun begitu, dia mempunyai jembatan Barelang yang menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya, Kak. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya tambahkan Mbak Indri, dari kota Batam itu selain kota industri dan kota terkenal juga dengan Singapurnya Indonesia, di mana Batam dan Singapura itu berjarak sekitar 30 menit perjalanan kalau menggunakan kapal. Mungkin itu aja. Dengan pantun juga Bang ya? Iya. Ya. Nah, kemarin saya tuh ada baca berita bahwa ada restoran nasi Padang yang menjual daging rendang tapi non halal. Nah, bagaimana nih menurut pendapat teman-teman terkait isu ini? Boleh, kalau menurut Bang Rinaldi gimana ini Bang? Oh ya, saya sebagai orang Minang juga merasa prihatin juga atas isu tersebut kemarin itu, karena kemunculan masakan Padang halal yang menyajikan rendang berbahan daging babi memicu polemik di masyarakat karena dianggap menghina masyarakat dan budaya Minangkabau yang identik dengan agama Islam. Karena budaya Minang itu identik dengan Islam dan daging babi itu sesuatu yang haram dalam Islam. Karena itu sangat memprihatinkan. Oke, terima kasih Bang. Nah, kali ini kita masuk ke isu kontemporer tentang budaya nih. Menurut Arifah, apa sih salah satu isu kontemporer tentang kebudayaan dari Arifah sendiri? Kalau untuk di lingkungan sekitar saya sih, tentang isu kontemporer itu dulu mungkin sempat hangat ya, klaim budaya nih. Contohnya kemarin angklung yang dulunya itu diklaim oleh Malaysia. Nah, ini tuh disebabkan karena masyarakatnya itu kurang merawat dan memperhatikan budayanya sendiri gitu.
Sehingga ketika diklaim barulah mereka merespon bahwa angklung tersebut memang budaya di Indonesia, sampai mengumpulkan bukti-bukti terkait gitu dengan adanya angklung itu. Lalu alhasil pada tahun 2010 UNESCO juga telah menetapkan bahwa angklung menjadi warisan budaya dari kita. Nah, kalau Bang Fadli nih, terkait isu tentang konflik suku dan agama, itu gimana ya, Mas? Nah, sebenarnya kita sebagai ASN ini tentang isu konflik agama itu kita harus sebenarnya dari informasi yang tersebar. Biasanya kan ini media sosial kan. Langkah baiknya kita tuh tabayun dulu, klarifikasi. Nah, sebelum mempercayai hal tersebut, biar nggak menimbulkan pemecah belah bangsa. Mungkin dari itu Kak saya. Kalau dari Bang Afdal gimana, Bang? Kalau dari saya tentang isu tentang suku dan agama itu sendiri benar dari Fadli bilang. Lalu mungkin saya bisa menambahkan tentang sikap bela negara yang kita mungkin dengan tetap bersentuhan langsung dengan budaya itu. Karena seperti budaya pantun yang mungkin bisa dibawakan oleh masyarakat Melayu identiknya mungkin di daerah kami. Lalu bisa mungkin dari Mbak Inti buat oleh-oleh dari Medan yaitu Bika Ambon. Mungkin itu aja, Pak. Baik, makasih teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih, sikap bela negara budaya kita itu dapat kita contohkan dengan tetap memberikan edukasi, betapa pentingnya menjaga kebudayaan, lalu kita bisa saling sharing tentang kebudayaan di media sosial kita, daripada kita membagikan sesuatu hal yang belum pasti kebenarannya seperti hoax di media sosial kita, dan tetap memberikan berita-berita yang baik agar kita bisa memberikan dampak yang baik juga untuk lingkungan kita. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semangat pagi. 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 Selamat pagi.